Ini mic-nya banyak amat. Ini mau yang dipakai yang mana nih? Ini aja. Ya. Keluarin. Biar begini aja. Ya. Sini kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, mudah-mudahan dirahmati Allah, para alim, para ulama, para asatidzah, naibul imam dengan stafnya, para ikhwan, wabil khusus ketua DKM atau yang mewakilinya, Bapak Suparman ya Pak, Bapak Suparman. Kalau lihat namanya kemungkinan orang Jawa atau orang Sunda. Dan juga stafnya, para ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama tentu ucapan hamdalah yang harus kita perbanyak, alhamdulillah. Karena kalimat hamdalah ini cermin dari hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat yang luar biasa, tetapi manusia itu innamal sumiyal insan likasratin nisyan. Disebut manusia itu karena sering sekali, banyak sekali lupanya kepada Allah. Padahal syukur itu kalau mau kita hitung luar biasa. Coba sedikit saja kita hayati bersama. Pertama, kita sudah diciptakan oleh Allah, dijadikan sebagai makhluk yang mulia, yaitu manusia. Untung tidak dijadikan kodok. Coba kalau dijadikan kodok, dijadikan ayam, orang pesta kita dipotong, orang kawinan dia dipotong. Kita jadi manusia. Fi ahsani taqwim, seindah-indah ciptaan. Ada yang lebih bagus dari manusia? Tidak ada. Dari segi fisik anatominya, Masya Allah sempurna. Jalan tegak berdiri dengan dua kaki. Sebenarnya akrobatik. Dua kaki loh, bisa jalan, bisa lari. Coba kalau ibu-ibu jalannya merangkak kayak buaya gitu, kayak biawak. Cantik-cantik jalannya kayak biawak, merayap-merayap gitu.
Alhamdulillah jalan melenggang dengan tegak di atas dua kakinya, diberi wajah tampan dan seterusnya. Ini saja kalau kita mau mensyukuri, tidak mungkin kita bisa mensyukuri dengan sebenarnya. Dan manusia berbeda dengan makhluk lain. Diberikan kecerdasan. Sehingga kita lihat, kita menikmati dunia dengan segala kemajuannya. Itu karena kecerdasan. Di era informasi seperti sekarang ini, jarak yang jauh menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah. Benar kita tidak diciptakan kakinya sekuat kaki kuda, tapi dengan kecerdasannya mampu menciptakan alat transportasi yang jauh melampaui kecepatan kuda. Kita tidak diberikan sirip seperti ikan, tapi kita mampu mengarungi lautan bahkan samudra. Tidak diberikan sayap, tapi mampu terbang mengelilingi dunia. Alhamdulillah, karena kecerdasannya. Dengan kecerdasannya ini dunia terbuka kemakmurannya, sehingga orang menyebut bahwa sebenarnya hari ini adalah sampai pada tahap kehidupan material prosperity, kepuasan dari segi materi, karena serba mudah. Mungkin yang seumur saya bisa ngalami zaman susah tahun 60, pernah peceklik 1 tahun kalau di kampung-kampung, makan beras tidak ada, jagung pun tidak ada, makan gaplek, makan oyek, hidup susah di zaman Orde Lama dulu. Tapi sekarang dimudahkan, jauh lebih mudah karena kecerdasan. Tapi ketika manusia lepas daripada kontrol agama, mungkin merasa hebat, merasa otaknya cerdas, merasa mampu mengatasi berbagai persoalan, agama ditinggalkan. Akhirnya spiritual need, keperluan spiritual, kejiwaan ditinggalkan, menimbulkan kegoncangan dalam hidup ini. Maka kalau kita lihat sekarang terjadi peta demografi keagamaan, terjadi perubahan besar. Di barat yang sekuler, yang ateis, yang liberal, yang dulu dengan kebebasan liberalismenya, materialismenya, dia mengharapkan hidup itu bisa bahagia. Tapi ternyata materi tidak memberikan kepuasan dahaga jiwa, malah menimbulkan masalah. Setelah kaya, setelah semua serba cukup, bagaimana? Maka muncul yang disebut kaum nudis, kaum hafiz, orang yang kaya raya. Di mana kepuasan itu? Mau tidur nyenyak saya susah, kecuali dibantu dengan obat penenang, pil tidur, baru bisa tidur nyenyak. Kenapa marak minuman keras, bahkan narkoba akhir-akhir ini? Karena kegelisahan manusia, kekosongan jiwa spiritual yang tidak terobati. Ternyata materi tidak memberikan kepuasan dahaga jiwanya, sehingga kehidupannya menjadi goncang, gelisah. Sekarang baru menemukan terbuka orang, oh ternyata Islam itu tidak seperti yang dipropagandakan mereka. Islam itu teroris, Islam itu membahayakan, Islam itu tidak menghargai wanita, dan seterusnya. Setelah zaman informasi terbuka dunia, orang melihat, oh ternyata Al-Quran itu luar biasa, obat penawar jiwa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Padahal upaya mereka untuk menghancurkan agama Islam itu dengan segala macam cara. Tapi ada rumus yang ditetapkan oleh Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dari muka bumi, ingin menghancurkan, tidak suka dan tidak ridho Islam diamalkan,
bahkan mereka memusuhi. Tapi Allah ingin tetap menghidupkan cahayanya. Karena Islam itu agama milik Allah, bukan milik manusia. Allah yang menurunkan, Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan memelihara, dan Allah yang akan menghidupkan. Maka kalau kita lihat perjalanan para nabi, itu tidak tanggung-tanggung. Nabi Nuh umurnya lebih dari 1000 tahun, dakwahnya 950 tahun, pengikutnya hanya 40 orang, satu riasa lah ya. Kalau Jakarta Barat satu niabah Pak, kalau di Cilengsi satu riasah itu 40. Jadi di markas itu berapa riasah itu? Ada riasah, 5 riasah, yang satu riasah 40-an orang lebih. Tapi kalau di Jakarta Barat satu niabah ya Pak, ini satu niabah kan, ini taklim niabah riasah, niabah. Tapi biasanya sedikit itu militan. Ada juga yang sudah sedikit melempem lagi. Nggak tahu ini yang Jakarta Barat yang melempem atau yang militan. Sudah jumlahnya sedikit, tapi kalau lihat wajah-wajahnya insya Allah wajah militan. Mudah-mudahan ahli surga. Amin ya robbal. Yang masuk surga. Anu moal mantu atau kumaha. Jadi kalau lihat perjalanan para nabi ini luar biasa. Nabi Nuh itu dihadapi oleh umatnya, ribuan umatnya, memusuhi, membuli, luar biasa. Sampai Nabi Nuh berdoa, ya Allah jangan kau biarkan orang kafir, sepotong orang kafir di muka bumi ini. Itulah ditenggelamkan semuanya kecuali yang beriman, bahkan termasuk istri dan anaknya. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menghadang, yang akan memusuhi Islam itu adalah tidak tanggung-tanggung, Namrud. Namrud itu dikenal raja di raja, yang kalimatnya itu menjadi undang-undang, sabdo panditora tutan kenawalawali. Satu kalimat itu rata seluruh negeri, dan dia punya tentara yang tidak terkalahkan, kekayaannya berlimpah, jajahannya luas. Itu yang menghadang Nabi Ibrahim berdakwah. Nabi Ibrahim sendiri tidak punya tentara, tidak punya pasukan, tidak punya senjata. Allah tahu karena memang Nabi Ibrahim itu pembawa agama yang diturunkan oleh Allah, Allah yang akan menghidupkannya. Maka cukup bagi Allah untuk menghancurkan raja, walaupun raja di raja, seekor nyamuk saja. Jadi oleh nyamuk Pak, ya, oleh nyamuk aja udah kelenger ya. Seekor nyamuk, tapi nyamuknya bukan sembarangan, dan dia masuk ke hidung terus sana, dipencet begini, masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam. Itu bukan nyamuk sembarangan, nyamuk tentara Allah. Ya udah ngurek di hidungnya, masuk ke jalur yang menghubungkan ke otaknya, akhirnya dia kesakitan luar biasa, dibenturkan kepalanya, di motiar. Ya, itu Namrud yang hebat. Kenapa? Karena Allah ingin menghidupkan cahayanya. Nabi Musa juga sama. Fir'aun itu 40 tahun pilek aja nggak pernah coba. Jadi pilek aja nggak pernah yang namanya Fir'aun itu. Sama raja di raja, kekuasaannya luar biasa. Sampai satu-satunya manusia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi, sembah saya. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Musa lahir, ada peramal, mungkin dengan izin Allah, qadarullah, disampaikan kepada Fir'aun bahwa nanti ada bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Tuhan. Akhirnya ini kalau sudah urusan kekuasaan, ya, urusan politik, urusan kursi, itu sensitif sekali. Apalagi diramalkan nanti akan ada bayi yang lahir laki-laki yang menghancurkan kerajaan Tuhan. Wes alergi ini. Sampai sekarang juga begitu, kalau udah urusan kursi, digoyang-goyang kursinya, wah udah repot itu. Mesti tuduhannya makar, anti pemerintah,
anti bineka, kebinekaan, anti Pancasila kalau di Indonesia. Ini Nabi Musa baru mau lahir sudah informasi sudah luar biasa. Ini bayi yang membahayakan kerajaan. Akhirnya dikerahkan tentara dengan senjata terhunus, pedang, tombak untuk menghadapi siapa? Menghadapi tentara? Bukan. Tapi menghadapi bayi yang mau lahir. Jadi bayi mau lahir sudah dihadapkan tentara, Bu. Ibu-ibu meteng itu, ibu-ibu hamil itu tiap hari diawasi sama tentara. Begitu lahir perempuan dibiarkan hidup, lahir laki-laki dibunuh. Pas waktu itu Nabi Musa lahir. Gampang tuh kalau matiin ya. Ketahuan masa tentara seluruh negara dikerahkan, panglimanya turun, pendekarnya turun, hanya mengawasi bayi laki-laki satu aja nggak bisa. Tapi Allah mudah menyembunyikannya. Lahir nggak ketahuan, tentaranya diem aja ngelem. Mungkin pada ngantuk kali. Ketakutan ibundanya. Allah turunkan wahyu kepadanya. Buatkan peti, hanyutkan di sungai Nil. Namanya sungai Nil, ada kuda Nil, ada buaya, ada pada saat itu apalagi. Kok ya nggak tenggelam, nggak dimakan ikan, nggak dimakan kuda Nil. Selamat. Dan kemudian hanyut. Hanyut itu mengalir masuk ke saluran air dayang-dayang istri Fir'aun. Jadi kalau jadi raja itu istrinya banyak, Bu. Mau jadi istri raja, Bu? Hah? Istri raja? Oh, orang ngerti kowe. Raja itu kekayaannya berlimpah, semuanya hidup dikawal, serba ada, ngomong seomong-omongnya. Tapi istrinya banyak. Bukannya puluhan, ratusan, Bu. Bayangin kayak apa itu? Nah, ini termasuk di antara dayang-dayang atau istri Fir'aun, ada yang Islam yang beriman, Aisyah namanya. Itu beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena sejak dahulu para nabi itu mengajarkan kalimah la ilaha illallah. Dibaca surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi nggak ada nabi yang mengajarkan selain itu. Al-Anbiya ayat 25. Saya bacakan aja supaya nanti pulang ke rumah nggak salah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus orang sebelum engkau Muhammad dari kalangan Rasul illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilahi kepadanya annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi para nabi itu mengajarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada nabi yang mengajarkan yang lain. Itu yang pokok yang pertama kali. Maka kalimat ini disebut kalimat thayyibah. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimat yang membedakan antara kafir dan beriman. Kalimah la ilaha illallah inilah yang menjadi kuncinya surga. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun dia dosanya sundul langit. Pak Nur, saya ngerti ada sundul langit. Dosa sundul langit ngerti ya? Sundul langit itu sampai ke langit dosanya saking banyaknya. Tapi kalau dia masih punya kalimah la ilaha illallah yang melekat di dalam hatinya, di dalam jiwanya, bahwa dia orang beriman, tidak ada Tuhan selain Allah adalah makhluk, maka dia akan masuk surga walaupun dia lebih dahulu disiksa di neraka selama dan seberat dosa yang dia lakukan. Tapi lumayan ada tiket masuk surga. Nah, jadi Aisyah ini sudah beriman dan tidak punya anak. Ya Allah sudah mengatur Nabi Musa ketemunya sama Aisyah yang beriman, ditemukan. Tidak punya anak, tentu saja sayang sekali sama anak. Dia ambil. Karena bagus lagi, namanya Nabi itu kan pilihan. Nabi itu fisiknya aja luar biasa, semua Nabi nggak ada yang jelek.
bagus, ganteng, pinter, cerdas, akhlaknya bagus, bayinya aja sudah lain, melihatnya lain. Termasuk Nabi Musa, orang tidak punya anak, menemu anak seperti itu, ya udah sayangnya kelewat-lewat. Satu saat Firaun ngerti, ini bayi laki-laki ada di sini, ini bayi ini sopo ini. Ini jangan-jangan ini yang diramalkan oleh para peramal yang akan menghancurkan kerajaanku. Tidak bisa, ini mesti disembelih ini. Mesti harus dibunuh. Gimana itu? Ya karuan Ibu Aisyahnya nangis luar biasa. Bagaimana Allah melindungi bayi yang sudah masuk ke istana itu, yang harus dibunuh, dan itu menjadi pengumuman raja. Laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Allah mudah mengamankannya, melindunginya gampang, cukup dengan air mata seorang istri. Tuh, wanita itu kalau udah nangis sudah, walaupun panglima perang kumis boleh sekepal gini, tapi kalau istrinya sudah merajuk apalagi nangis, ya sudah kempes pak kumis. Hati-hati nih bapak-bapak nih, kalau istri udah merajuk, udah nangis, kalau menghalangi jihad fisabilillah, hati-hati, jangan terbujuk oleh tangis wanita. Tapi sana wanita sana sini, kalau sini baik-baik semua. Kiai Maksum dulu yang menjadi gurunya Wali Al-Fatah di Jogja, ahli hadis beliau diminta menjadi memberikan fatwa di gerakan di Makassar dulu, mau berangkat, dicegah oleh istrinya. Pak Kiai, mbok ampun tindak datang ke Makassar, di sini saja jangan berangkat. Kata beliau apa? Ojo meneh mong sliramu, 7 bidadari menghadang saya untuk jihad, minggir. 7 loh bidadari ini mas, apa meneh kok kowe? Nah itu, jadi nggak mempan bujuk rayu. Tapi Firaun ketika istrinya merajuk, menangis, luluh, tidak jadi dibunuh. Tapi diuji dulu, ini bayi sebayi ini apa bayi lumrah nih. Kalau bayi normal mesti pinter. Gimana caranya? Maka diuji Musa yang bayi itu baru bisa merangkak. Dikasih bara, kemudian roti. Kalau bayi yang pinter, bayi ora sebayi ini bayi yang luar biasa, dia akan ngambil roti. Tapi kalau bayi memang nggak ngerti, bukannya membahayakan, mungkin dia ambil bara karena merah itu bagus kelihatannya. Mau sudah diambil bara, mau ngambil roti, dibelokkan ngambil bara, gini-gini. Maka Nabi Musa itu agak pelo, cedal. Akhirnya oh ya udah ini bayi biasa, ini bukan bayi yang luar biasa. Cukup Allah melindungi. Akhirnya Nabi Musa, pembawa kebenaran wahyu Allah, dirawat dengan fasilitas istana. Itu gampang Allah kalau mau melihara agamanya. Jadi nggak usah khawatir, kalau Islam itu nggak akan bisa dikalahkan. Kiai Hazim Muzadi, mantan ketua PBNU, beliau pernah mengatakan pada waktu Mina mengadakan Kongres Media Islam Internasional, beliau menjadi keynote speakernya. Beliau mengatakan Islam itu tidak akan lepas dari gangguan. Artinya kalau memang orang beragama Islam ya mesti diganggu. Beliau mengatakan seperti itu. Saya nambahkan begini, selama setan masih hidup. Sebab musuhnya Nabi itu setan. Baca surat Al-An'am ayat 112. Kalau ayatnya salah cari sendiri dari 1 sampai akhir. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal ins wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Yang demikian itu kami jadikan pada para nabi, setiap nabi itu musuh. Musuhnya dari setan. Ibu-ibu pernah lihat setan belum, Bu? Belum. Normal, berarti bukan jadi dukun. Yang bisa melihat setan itu dukun. Bapak-bapak pernah lihat setan belum? Belum. Nah, ternyata setan itu ada dua, sayatinal ins wal jin. Setan itu dari jenis manusia dan dari jenis jin. Mungkin yang ibu-ibu belum pernah lihat itu setan dari jenis jin. Belum ya, Bu ya? Belum lihat. Nah, ada setan dari jenis manusia dan jin. Yang mana? Nah, di situ diberikan indikasinya, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura, yaitu yang biasa meniup-niupkan kalimat-kalimat beracun tapi dikemas dengan kamuflase dan kemasan-kemasan indah, enak didengar dan masuk akal dengan logika, tapi isinya racun, menghalangi orang menyembah kepada Allah, memfitnah, mengadu domba, membuli Islam. Itu namanya setan. Jadi yang suka mengisu-isukan dengan kalimat-kalimat busuk, itu namanya setan dari jenis manusia. Kalau jenis jin, yuwaswisu fi sudurinas. Udah bisa melihat setan? Di Jakarta ada setan nggak? Ada. Sudah bisa melihat? Nah, itu setan dari jenis manusia. Jadi kalau ibu-ibu menjadi istri yang selalu menghalangi suaminya jihad fisabilillah, itulah namanya setan wadon, setan betino. Kata wong Palembang itu setan mano itu, setan betino, istrinya. Jadi suaminya punya istri namanya setan betino. Kalau dia selalu menghalang-halangi suaminya berjuang di jalan Allah. Atau suaminya, ibu punya suami setan. Kenapa? Mau ngaji dilarang, mau infak gak boleh. Nah, itu setan itu. Udah pernah lihat setan ini? Banyak apa sedikit? Ada di mana-mana ya? Nauzubillahi min dzalik. Baik. Ringkas cerita, begitulah Allah menolong nabinya, karena Allah ingin menghidupkan cahayanya. Nah, di abad kontemporer ini coba kita lihat, pada waktu dua gedung kembar di New York, apa itu gedung apa? WTC ya, World Center apa? World Trade Center, pusat perdagangan dunia itu ada di situ. Pusat uang, mengendalikan dunia perdagangan ekonomi. Itu hancur luluh. Dengan info yang sampai kepada kita karena ditabrak oleh pesawat. Hancur luluh dua gedung kembar itu. Ternyata di kemudian hari itu diketahui tipu-tipu. Ada seorang perwira angkatan udara membeberkan itu dan menulis sebuah buku. Judulnya lupa, tapi intinya bahasa Indonesianya adalah tipu-tipu dunia. Sampai sekarang pesawatnya mana, bangkainya juga nggak ada. Orang-orangnya siapa, itu rekayasa. Di mana orang-orangnya? Bangkainya di mana? Masuk ditabrak atasnya, runtuhnya dari bawah. Dan 4.000 orang-orang Yahudi yang bekerja di kantor itu gak ono sing matek, siji yo gak ono. Sikok bae ndak ada itu yang mati, wong Yahudi itu. Berarti rekayasa. Maka ketika dua gedung kembar itu runtuh, orang-orang Yahudi yang nonton bertepuk tangan. Kemudian alibi dibuat semikian rupa. Ini perbuatannya Al-Qaeda. Al-Qaeda teroris, dia agamanya Islam. Jadi Islam sama dengan teroris. Wah, hebat.
Dalam waktu yang tidak lama, tidak diselidiki lagi, langsung siapkan pasukan tempur membombardir Afghanistan. Kemudian sudah dari sana pindah lagi ke Irak. Isunya juga begitu. Saddam Hussein penyimpan, pembuat senjata pemusnah massal. Belakangan tidak diketahui. Karena dua negara ini yang menentang Amerika. Dan kemudian ternyata di kemudian hari sebenarnya Afghanistan diserang dengan alasan Al-Qaeda, karena di Afghanistan di lembah Kasvia itu ada sebuah lembah yang mengandung minyak untuk jatah 100 tahun namanya. Jadi tipu-tipu. Sampai sekarang mana? Yang mati siapa, orang mana, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesudah pasca terjadinya dua gedung kembar itu hancur, kemudian isu terorisme memang merata ke seantero dunia, tapi justru memicu kesadaran orang-orang Eropa dan Amerika untuk membaca Al-Quran. Kitab yang terbanyak dibeli orang, dibaca orang, Al-Quran. Kita lihat Eropa dibanjiri oleh mu'alaf. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah yang menjaga agama ini. Baik, ini kalau saya lanjutkan nanti selesainya jam 2 siang cerita ini. Jadi saya mau ringkas saja karena sudah ada whiteboard. Itu yang sebelah sana, madep ke sana aja supaya nggak kelihatan. Kalau mau lihat pindah ke depan sini. Jangan nyandar-nyandar di situ, ngaji sini, depan sini. Ya. Ini jangan hanya satu. Ini warnanya biru satu apa? Ya biru kayak merah kayak apa. Yang penting jangan hanya satu. Para ikhwan rahimakumullah. Sini Pak, sini Pak. Kecuali yang tua yang sudah 70 tahun boleh nyandar. Kalau masih muda-muda nggak boleh. Saya katanya oleh panitia suruh jawab pertanyaan. Katanya ikhwan-ikhwan Jakarta Barat ini pada mau nanya. Saya beri kesempatan nanti nanya ya. Boleh ibu-ibu nanya apa saja. Silahkan nanya apa saja. Soal suaminya, soal apa segala macam kenakalan suami. Kalau dulu kan ada istilah kenakalan remaja. Sekarang ada kenakalan suami, tanyain aja nanti. Boleh nanya apa saja, tapi syaratnya pertanyaannya tidak boleh yang susah. Supaya ustaznya kelihatan pinter. Perhitungan tahun waktu Masehi ini sudah tahun 2021, kemudian sekarang menjadi 2022. Berarti 1 tahun usia kita bertambah, betul ya? Yang tadinya 45 sekarang 46, yang tadinya 59 sekarang 60. Jangan-jangan, atau kalau digambarkan seperti ini, hidup dibatasi oleh keterbatasan. Diawali lahir, ya kan? Ibu-ibu lahir juga kan dari ibunya kan? Ada nggak yang turun dari langit gitu? Atau muncul dari pohon gitu, kepalanya muncul? Ada? Nggak ada. Sama dilahirkan. Ini bisa baca Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Mengingatkan kita waktu lahir. Tidak bisa apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa,
Ololeho, oon, bodoh, leo, nggak ngerti apa-apa. Ya Bu ya. Dulu waktu lahir cantik apa enggak? Boro-boro, nggak jelas gitu. Udah jelek, hitam, sing mancung batuke, keriting rambutnya keriting alang-alang. Tapi sekarang menjadi cantik jelita. Ingat, tidak punya apa-apa. Pinter mana kita? Menang mana berlomba dengan kambing? Apanya menang kambing aja? Lebih cepat berdirinya kambing apa manusia? Anak manusia? Kambing. Apalagi ada perlombaan renang antara anak manusia bayi dengan anak bebek. Siapa yang menang? Bebek. Perlombaan kesehatan anak. Bebek dikasih minum air comberan, anakmu kayak air comberan. Yang sekarat siapa? Bebek atau anak manusia? Nah inilah manusia kita, berarti kita ini lemah. Jadi kalau sekarang gagah, hebat, pinter, cerdas, kaya, ingat itu semuanya anugerah dari Allah. Makanya akhir ayat disebutnya la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Usia umatku sekitar 60 sampai 70. Ini tempat kita bermain. Waktunya hanya ini. Naib kayaknya udah deket-deket sini kayaknya sih. Mudah-mudahan dia dulu ya, nanti saya belakangan ya. Maksud sampean tego saya datang ke sini lama, udah puluhan tahun nggak ke sini, begitu datang suruh saya duluan mati. Saya dulu apa Naib dulu? Sama-sama tua jangan saling mendahului. Nggak boleh saling mendahului, emang bis kota. Kalau bisa berharap yang muda aja dulu. Ben modar sing nono matiyo kono. Timbangane ora kono gunane. Hendaklah soal lambat atau cepat sudah ada jatahnya masing-masing. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tepat pada waktunya. Jadi sekitar inilah kita bermain. Kalau hari ini 59 tahun, kemudian tambah 1 tahun, maju ke depan ini. Nah, di sini mate. Berarti bertambah bergantinya tahun 1 tahun, kita lebih dekat kepada mati, betul? Lah kok seneng gitu ngumun aku. Pergantian tahun kok sorak-sorak panjang umur panjang. Lah cedak mati gitu mesti nyanyi. Sudah dekat mati gitu lagunya. Jangan panjang umur. Sudah mati, sebentar lagi mati. Ini kita 1 tahun, berarti jatah kita tinggal sedikit nih. Berkurang sudah. Nih hati-hati makanya. Dan yang jelas pasti siapapun dia, kalau sudah sampai batas ini, yang ada adalah Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Kalau tadi ayat 25, sekarang yang 35. Apa bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu saben-saben nafsin yang hidup, dha'iqatul maut, pasti akan menjumpai kematian. Ini rumus, ini sudah ketentuan dari Allah. Kalau yang hidup pasti mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Nggak ada batu meninggal dunia, itu nggak ada. Waduh, batu sebelakang rumah saya meninggal dunia, innalillahi, nggak ada. Yang ada pohon mati, kambing mati, manusia mati. Kenapa? Karena dia hidup. Soal mati di sini, kematian, mati di sini. Ini kita hanya mengambil persepsi orang-orang yang materialisme, menganggap kematian itu akhir segala-galanya.
bahwa mati itu akhir segalanya, putuslah semua harapan, kiamatlah sudah. Kita akan berpisah, seolah-olah tidak akan ketemu lagi. Habis sudah kita. Maka disebutnya musibah bencana. Dan sampai hari ini kalau ada layon, tahu layon ya? Apa layon? Sampean wong Jawa yang ngerti layon naon? Kata orang Betawi apa layon? Kabar orang meninggal apa? Layon tuh marani wong mati. Layon, berita kematian. Itu namanya layon. Assalamualaikum Pak, si Fulan meninggal dunia. Siapa Fulan? Engkong. Si Engkong meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti kaget. Nggak ada orang berita kematian, Pak itu si Fulan tetangga kita meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Gendeng apa? Mesti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kapan matinya? Tadi malam Pak. Loh sore itu masih ngobrol sama saya. Bisa nggak sore ngobrol malamnya mati? Yang aneh itu kalau sorenya mati malamnya ngobrol. Itu baru. Bisa aja. Saya masih sehat, masih kuat. Saya ini sehat. Pola makan, pola hidup semua. Nggak pernah ada penyakit saya. Ya gak sakit tapi bisa mati nggak? Ya bisa. Nggak sakit, nggak masuk rumah sakit tapi keluar naik motor tabrak truk modiar. Jadi ini kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian semuanya dengan kebaikan dan keburukan. Ternyata baginda Nabi menggambarkan bahwa sepanjang hidup manusia itu isinya adalah ujian-ujian. Ujian itu ada dua, ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Ujian keburukan apa? Miskin. Miskin ujian bukan? Gak punya uang, sakit, musibah, ujian semua. Jelek, karuan, ya, udah pendek, jelek, rebek, brengsek lagi. Ini ujian, udah jatuh ketimpa tangga, ketutuk watu pisan. Ujian ini. Tapi ujian seperti ini masih mending, banyak yang memberikan nasihat. Kang, sabar ya Kang. Di PHK nggak punya uang, sabar, mudah-mudahan nanti diberikan ke lapangan. Alhamdulillah masih ada empati, simpati yang mau nasihati. Kita sakit, ada teman kita datang. Tapi ujian kebaikan ini, ujian yang pertama tadi, ujian yang banyak duitnya. Jadi kaya itu juga ujian. Sugih, ganteng, punya pangkat, punya jabatan, ini ujian. Dan apesnya orang golongan ini yang kaya itu nggak ada yang berani nasihati. Coba siapa yang berani nasihati Pak Jokowi yang duitnya banyak, atau saudaranya yang duitnya banyak datang kita pagi-pagi, Pak nuwun sewu kula sowan mriki badhe matur dateng Bapak. Apa ngerti ngomong apa? Bapak menika artanipun kathah. Sing ora ngerti meneng wae ya. Uang Bapak itu banyak sekali, kekayaan berlimpah. Saya ingin menyampaikan satu kalimat nasihat Pak, supaya Bapak itu sabar. Kira-kira nesu orang sugih diomong sabar gitu. Kurang ngajar, gundul muatos kuwi. Mang rumah sama aku wong melarat apa? Saya ini orang kaya, bledu, harta banyak. Kau anggap saya ini orang miskin, tidak punya uang, duit saya banyak. Justru duitnya banyak itu harus lebih sabar mengekang hawa nafsu. Coba ibu-ibu nih, bisa nggak berat mana mengekang nafsu nggak punya uang sama punya uang? Bu, berat mana? Kalau nggak punya uang nih, mau lebaran, Pak mau lebaran nih Pak, butuh beras, butuh daging, mau buat kue, anak-anak mesti sepatu, baju mesti baru, kemudian mudik, duitnya sing akeh nglembur Pak. Wong lembur udah
2 minggu pulang, rezekinya memang dapatnya sedikit, dapuannya miskin, dapatnya sedikit. Aduh ya Allah, gimana ini mak, saya udah ngelembur 2 minggu tapi dapatnya sedikit nih uang. Dilihat sama istrinya, ya si bapak nih percuma jadi laki-laki, tapi diambil juga duitnya, percuma diambil duitnya, bawa ke pasar, namanya duit saetik, dibelikan beas, tega beli daging, tega beli beas, beli baju, beli celana, nggak kebeli baju, beli baju, nggak pakai celana. Sedih dia, ya Allah, Masya Allah. Masuk ke mall, dilihat barangnya bagus, ini bagus nih, dilihat mereknya, harganya, ya Allah nggak jadi lagi. Udah keliling padahal berapa kali, tetap aja nggak jadi. Balik lagi, dihitung-hitung lagi, nggak mudah duitnya, nggak nambah-nambah, eta kene, segitu-gitu aja duitnya. Pulang dengan sedih, ya Allah, tapi dia beriman, sabar pada Allah. Ya Allah, aku ridho padamu, ya Allah, berikan saya kesabaran walaupun berurai air mata. Kalau bisa begitu, Masya Allah, semua orang akan tahu pahalanya orang yang sabar seperti itu kepenginnya seperti ibu-ibu itu yang ke pasar nggak kebeli apa-apa. Itu pahalanya orang miskin. Nah sekarang ibu diuji dengan kaya nih, banyak duit. Bilang sama bapaknya, Pak ini mau lebaran Pak, mau ini segala macam. Dikasih uang itu kresek gitu loh, euro, dolar, dinar, pokoknya nih Bu bawa, kalau kurang ambil lagi tuh di gudang, duit masih banyak. Nah coba bisa nggak ibu menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang kurang manfaat? Ibu-ibu kalau sudah duitnya banyak begitu, terus kemana langkah berikutnya? Ke mall. Izin Pak mau ke mall. Ya Allah, semua itu dibeli. Ini dibeli sepatu sampai sekodi, baju kerudungnya model begini, beli sampai 7 keliling tawaf di mall itu, duitnya masih banyak, nginep di situ. Ini ujian juga. Jadi ujian, pangkat ujian, kaya ujian, miskin ujian. Allah ingin melihat bagaimana sikapnya. Kalau jadi orang kaya gimana dia? Kalau jadi orang miskin bagaimana dia? Itu aja yang dilihat oleh Allah. Jadi orang kaya pelit, zakat enggak, infak enggak, perhatian sama fuqara miskin enggak. Walaupun rumahnya hebat, orang hormat kepada dia, jatuh martabatnya, enggak ada apa-apanya. Ini orang Abdul Butun namanya, hamba perut. Orang yang hidupnya berorientasi hanya sekitar masalah perut, maka sama dia kualitasnya dengan yang keluar dari perutnya. Kalau di Jawa Barat ada AA, kalau di sini ada EE namanya, tidak lebih dari itu. Baik, jadi ini ujian nih. Nah kita yang diharapkan ini naik. Di uji pertama naik derajatnya, ujian kedua naik, dikasih miskin sabar, dikasih kaya lapang, diperintah ketaatan, ujian taat, terus saja sampai pada saat hari kematian datang, mati di sini, posisinya di sini. Dia menjadi orang yang takwa. Takwa. Husnul khotimah. Husnul khotimah, bukan tetangganya, bukan nih husnul khotimah nih, mati dalam keadaan yang terbaik. Ini target hidup ini. Jadi yang nggak punya target hidup ini, mati kapan saja bisa kita, insya Allah siap setiap saat. Tapi ini yang harus menjadi obsesi yang dirawatnya. Makanya kita berjamaah, kita sholat berjamaah, kita sholat malam, kita sholat duha, kita infak, kita jariyah, kita taat. Ini dalam rangka ini supaya meningkat martabat kita. Alhamdulillah ibu-ibu di Jakarta Barat ini, kalau malam pada bangun semua, Masya Allah. Kalau mau kencing, ya Bu, masa mau kencing tempat tidur? Maksudnya bangun itu bangun sholat
malam. Betul? Bener nggak? Coba seminggu ini siapa yang penuh sholat malamnya? Yang 6 hari, yang 5 hari, yang 3 hari, yang 2 hari, yang sehari, yang nggak pernah. Aduh, bagaimana? Jangankan ibu-ibu, bapaknya aja pada males, Bu. Saya nggak berani nanya saya. Bagaimana kita mau mendapatkan husnul khotimah? Kita kepengen husnul khotimah, kita kepengen masuk surga, kita pengen mulia di sisi Allah. Ini masya Allah, ini juara manusia itu di sini. Final perjuangan hidup itu di sini. Bisa menjadi manusia muttaqin, bisa menjadi orang yang husnul khotimah, itu tidak mudah. Jadi juara itu tidak mudah, Bu. Coba itu tinju tuh. Tinju berapa lama, Pak? Mainnya berapa lama? 12 ronde. Setiap ronde berapa? Berapa menit? 3 menit. Jadi 36 menit. Tapi latihannya, Pak, pagi sore nonjokin karung aja tiap hari. Coba. Kepengen jadi juara. Main bola itu mainnya berapa lama? 90 menit. Betul. Latihannya berapa tahun? Eleh terus Indonesia nggak pernah menang. Ini kita pengen jadi juara, ini pengen jadi husnul khotimah, kepengen jadi Hizbullah yang berpihak kepada Allah. Mana latihannya mana? Maka ada taklim, ada infak, ada jariyah. Syukur kita ada imam, punya naibul imam, punya rois yang memimpin kita, membawa kita ke tempat yang ini maksudnya supaya jadi juara. Masya Allah, nikmat kalau bisa ini. Ini yang baru namanya sukses ini. Sukses. Kalau di dunia mah bukan sukses. Jadi bupati, ya sukses juga 5 tahun. Kalau enggak keburu ketangkap KPK. Jadi orang kaya, walaupun kekayaannya 7 turun enggak habis, tapi sudah 50 tahun sudah mulai kena stroke. Orang kaya banyak duitnya jalannya begini ya percuma ya. Kulit sepatunya kulit rusak, dompetnya kulit anjing, mahal, bajunya luar biasa, jam tangannya Rolex. Tapi kalau jalannya begini kemana? Aduh ya Allah, tidak ada artinya. Sukses itu ini yang namanya sukses hakiki. Muslimat masuk surga. Coba bayangkan nih kalau pada hari ini kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan ujung kehidupan kita dengan takwa, husnul khotimah, sukses, wala tamutunna illa wa antum. Itu waktu malaikat Israel datang. Mudah-mudahan ke Jakarta Barat aja dulu ya, jangan ke Cilengsi dulu. Itu diiringi oleh malaikat rahmat. Pak Suradi, sampeyan yo melu tuwa lho. Men aku sing tua putih jenggote ngene lho. Tadinya muncul di rambut, Pak, Bu. 1, 2 tak cabut, muncul 5, cabut. Lama-lama botak rambutnya habis nih. Tak tutup di kepala. Munculnya di sini coba. Ya Allah, ndak bisa tua itu kita cegah, nggak bisa. Udah ya terima aja. Ini Pak Suradi melu-melu. Melu tua. Pak Suradi umpamane nggih, enggak apa-apa nggo cerita ya. Meriang wis pirang-pirang dino sakit, ya Allah, udah enggak mau makan, enggak mau minum. Tiba-tiba di tengah malam dia melihat putih-putih. Sejauh mata memandang keliling, loh kok putih-putih? Masya Allah. Masya Allah, itu malaikat rahmat. Jadi sampai narak mati kok beruh kumpulan yang datang itu berpakaian putih-putih, itu malaikat rahmat. Itu membawa kain kafan dari surga untuk ngafani Pak Suradi. Nah, ini kan contoh. Masa saya berikan contoh naibnya kan nggak berani saya naib. Pak Suradi, parfumnya dari surga. Ini yang mengiringi datangnya malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel tidak lama dan gumrojok tanpa harapan, malaikat Israel datang langsung di sampingnya.
Dilihat, Masya Allah, ucap salam. Assalamualaikum Pak Suradi warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanda bahwa orang yang diberikan salam oleh malaikat itu berarti ini ada harapan untuk sukses yang kekal dan abadi. Kemudian dibacakan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Coba baca sama-sama, coba. A'udzubillahi minasy ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang sabar, jiwa yang takwa, jiwa yang istiqomah. Ini angel kabeh ini, prakteknya susah semua itu. Kalau nemu istiqomah aja atau jiwa nafsul mutmainnah aja sih, saya kepingin mutmainnah, jiwa mutmainnah, gampang ngomongnya, prakteknya itu loh. Ya sabar. Sabar kalau duitnya banyak ya seneng bisa ya. Tapi sabar gak ada duit, wis lara, bojone macem-macem, anak itu nakal-nakal, sabar ini ndak mudah. Sabar, tawakal, ikhlas, nrimo ing pandum, ya bersyukur, ya sregep, salat malam, salat duha. Ya Allah, nah ini kumpulan daripada jiwa-jiwa yang sudah utama. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu jadi hambaku, kata Allah, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu yang dibaca oleh malaikat ketika mau mencabut nyawa orang beriman. Kemudian Pak Suradi melek begini, lihat malaikat banyak, senyum sendiri karena ditunjukkan tempat kembalinya nanti di surga. Coba, Masya Allah, untung murah-hure gitu ya maksudnya. Coba digambarkan tempat kembalinya surga, ibu-ibu mau nggak? Mau nggak? Yang diem aja itu susah nanti itu. Mau nggak? Nah gitu, kalau ditanya jawab yang mantap. Ditunjukkan tempatnya di surga, coba pintunya, jendelanya, kursinya, mejanya, gelas-gelas dari emas, kemudian buah-buahan macam-macam. Kaya apa yang dah senengi hati itu, bunga. Masya Allah. Kemudian malaikat mulai bekerja. Disapu kita ini. Ruhnya mulai dari ujung kaki ini. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Makanya sudah mulai semut-semutan itu berarti sudah mulai. Pegel-pegel kakinya itu mulai itu. Ya, hati-hati. Itu tengoro. Tanda. Kemudian ruhnya akan mengikuti, mata akan mengikuti ruh kemana? Ada yang ke atas, ruhnya ke atas. Dia berjalan dengan tenang, tidak harus dipaksa-paksa oleh malaikat Israel, seperti air yang keluar dari pipa yang putih itu pelan. Begitu keluar dari fisiknya, langsung disambut oleh malaikat rahmat tadi yang siap dengan kafan dari surga. Alhamdulillah, itu baru namanya sukses. Lalu dibawa, diiring oleh malaikat rahmat yang banyak tadi, naik ke pintu langit. Di pintu langit, diketok pintu langitnya. Assalamualaikum. Siapa ini? Ini kami malaikat rahmat, rombongan malaikat rahmat. Bawa siapa? Membawa ruhnya Pak Suradi. Alhamdulillah. Itu malaikat sudah ramai sana, kenal siapa Pak Suradi itu. Di dunia itu nggak dilirik aja nggak sama janda. Nggak dilihat, nggak dihitung, diundang kenduran nggak datang, nggak ada urusan. Tapi di langit ternyata malaikat sudah kenal semuanya, ramai di sana. Oh Suradi, 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 Suradi ramai.
ruhnya orang baik. Kenapa? Kalau ngaji datangnya duluan, sholat berjamaah ora tahu keri, nyambut gawene mempeng, sama istrinya sayang, anak-anaknya dididik dengan baik, ada amanat berangkat, ada infak dia keluarkan, infak nggak punya uang dia cari uang dulu supaya dia bisa infak. Sabare ya Allah temenan, makanya dia dikenal malaikat ini orang baik, orang baik, orang baik, orang baik, orang baik semuanya, masya Allah. Maka dibukalah pintu langit itu dan diirim oleh malaikat penduduk langit itu langsung ke langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Sampai di hari ba'an Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah nyatakan, ini hambaku orang baik, dia orang bertakwa, orang soleh. Aku tetapkan dia sebagai ahli surga. Tapi karena dia hidup di dunia, lahir di dunia, hidupnya di dunia, matinya di dunia, akan dibangkitkan dari dunia, kembalikan dia ke dunia, diiring. Maka sampailah di alam barzah. Di alam barzah dia didudukkan. Alam barzah itu bukan kuburan yang 1 meter, itu bukan. Itu kan fisiknya. Alam gaib, bahkan mungkin bisa lebih luas daripada dunia ini. Itu tempatnya para ruh, para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh terdahulu. Kumpul semua di sana. Kita nanti dikumpulkan dengan siapa? Tergantung. Biasanya kumpul karo sopo. Kemudian datanglah pertanyaan 2 malaikat, man robbuka? Siapa Tuhanmu? Pak Surhati hafal, tuku tangone Gusti Allah, pangerane sapa ya Gusti Allah. Allah. Madinuka, apa agamamu? Islam. Man nabiuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah SAW. Lulus, ditempatkan tempat yang tinggi. Tiba-tiba muncul seorang yang ganteng, pinter, wangi, alus, budene, menyenangkan, datang ucruk-ucruk. Ya ora kenal Pak Surati, kayaknya wong Kemanggisan ya utuh. Orang mana Kapuk juga bukan. Orang mana ini? Ikhwan mana ini? Nanya Pak Surati, tejo-tejo tulaksono, tejone wong arang arang ketso, tejone wong arang ketoro, sopo? Saya ini jelmaan dari amal baikmu. Masya Allah tuh, jelmaan dari amal soleh, pergi ngaji amal, pergi infak amal, amanat amal, jihad amal, itu akan terhimpun menjadi manusia yang luar biasa, yang menjadi teman menemani kita sampai nanti datang hari kiamat, menyenangkan. Masya Allah. Kemudian tidak lama dibukalah pandangan, jauh nun jauh di sana gambaran tempat tinggal istana di surga sebagai tempat kembalinya nanti sesudah hari kiamat. Senang mboten? Bisa enggak menjadi husnul khotimah? Nah, ini harus jadi cita-cita. Jangan pengen kaya, saya kepengen kaya, boleh. Tapi enggak usah nemen-nemen lah, biasa aja, kerja-kerja. Tapi waktunya ibadah-ibadah, waktunya amanat-amanat, waktunya beramal-beramal. Jangan dunia jadi fokus. Nah, sekarang bayangkan kalau ini manusia yang gagal. Diuji melorot. Uji seneng pelit. Diuji amanat gak teko, disuruh jihad males, disuruh jamaah pirkoh. Ini turun nih derajatnya nih, martabatnya sudah manusia namanya, tapi di bawah standar. Ini hewan, di sini hewan, ini kumpulan hewan. Karena makhluk itu kalau ada 3 malaikat ini mulia tinggi. Ini manusia, ini hewan. Yang paling rendah itu hewan. Nah, kalau malaikat itu mulia karena akal budi, tidak diberikan nafsu, maka tidak ada ceritanya malaikat maksiat, tidak ada. Oleh PKI diselewengkan, buat sandiwara lakoni rabine malaikat. Itu PKI itu. Besok lagi buat lagi sandiwara matine Gusti Allah. Ini namanya PKI, kan kurang ajar. Padahal namanya malaikat tuh punya akal budi tapi tidak punya nafsu, maka dia mulia, pantas dia mulia karena tidak ada pertarungan batin.
Nah kalau hewan ada nafsu, tapi tidak punya akal budi, maka kelakuannya namanya binatang itu elek. Dasar kamu, itu biasanya jadi celaan untuk membuli. Ketek kowe, dasar wedhus, diangkrik kon iku, ditunggoni gak teko-teko. Itu karena berarti martabatnya jauh. Makanya namanya kambing itu sampai hari ini walaupun sudah abad berganti-ganti, dia tetap kambing, tidak punya malu. Makan itu asal perutnya lapar, dia tidak peduli yang dimakan tanaman siapa. Apa ono kambing kok berdiri mau makan tanaman tuh, mikir dulu. Iki tanamannya sopo yo? Kena tak pangan makanannya, ini kasihan yang nanem. Aduh gimana ya, tapi saya lapar. Adalah nggak jadi. Ada kambing begitu? Nggak ada. Dia sikat aja, tanaman itu punya siapa, tidak peduli. Kalau dia mau kawin, kawin aja, tidak peduli apakah yang dikawin itu engkongnya atau neneknya atau bibinya. Emang peduli binatang? Nggak punya akal budi, adanya nafsu. Maka walaupun dia nggak pakai celana, dia tetap aja enjoy dia. Coba jalan-jalan di pasar itu nggak pakai celana, kambing, nggak punya malu, betul? Kambing namanya. Nah kalau manusia ada dua-duanya, ada akal budi, ada nafsu. Nah ini masalahnya. Yang kita ikuti yang mana, nafsunya apa akal budinya? Jadi jangan merasa kita jadi manusia hebat. Kalau yang dominan itu adalah hawa nafsu, nah ini mulai seperempat kambing, setengah kambing, akhirnya malah kambing sempurna. Casingnya masih manusia, kelakuannya yang kambing, nilainya juga kambing, malah lebih berharga kambing daripada orang yang tidak berakhlak dan tidak berakidah. Gak percaya? Coba orang nih punya anak nih, anak umurnya 20 tahun, suruh sekolah mogok, suruh kerja males, makannya gembul, kerjanya molor kalau siang, kalau malam ngeluyur, bisanya minta uang sama bapaknya, nggak berani sama emaknya. Kalau nggak dikasih jual TV, jual apa, jual motor. Akhirnya keluyuran malam, salah pergaulan, kena narkoba. Coba tangkap polisi, emaknya nangis, bapaknya keras, biarin. Dasar anak badung begitu. Kenwe cina bangor eta budak jadi pelajaran. Emaknya nangis ya emaknya. Nangis saja Pak, jangan begitu Pak, itu anak kita. Jelek-jelek begitu anak kita Pak. Sana ke polisi ngomong kayak bagaimana supaya tahan di rumah aja, jangan sampai ditahan. Ya akhirnya tadi itu, walaupun kumis tebal tapi kalau emaknya udah merengek, manut bapaknya, datang ke polisi. Boleh tahan di rumah, 50 juta jaminannya. Jual gelak, jual kalung untuk belain anak. Ibunya hebat. Sehari bagus, 2 hari bagus, seminggu masih pakai kopiah, masih mau baca Quran, 10 hari kambuh lagi. Sekarang lebih parah lagi, pergaulannya lebih luas, menjadi pengedar narkoba. Pergaulannya bebas, laki-laki perempuan. Dan lebih parah lagi kalau pulang bawain janda. Lah janda dibawain pulang tiap malam, ya repot toh. Hanya jandanya hamil. Gimana tuh Bu, punya anak seperti itu? Itu 20 tahun ngurusi anak kayak gitu. Coba kalau piara kambing 20 tahun, coba berapa dapatnya? 1 tahun kambing beranak 2 kali, sekali beranak 2 berarti 4. Tuh, 20 tahun berarti 80. Anaknya yang separuh 40 beranak kali 2 80. Putune mana meneh putu kambing nih beranak lagi 80. Udah berapa? 400 ekor. 20 tahun. Coba 1 ekor berapa? 2 juta kali 400 ekor. Coba duit. Ngasih ngurusnya gampang, kasih rumput mau, ya, dibawa ke pasar laku, gemuk, bisa goyang lidah, disate, digulai, tidak dipakai celana pantes. Coba anak sampean timpani suket gelem,
Dibawa ke pasar dijual laku. Nggak ada. Coba apalagi nggak dipakein celana umur 20 tahun anakmu. Gendeng apa bapaknya karo mamake? Bu-ibu saya tanya, milih anak apa milih kambing? Jangan menganggap kita ini manusia hebat, enggak. Yang cantik merasa cantik, kulitnya mulus seperti sutra. Coba digosok 3 hari jangan mandi terus digosok gini. Yang keluar emas atau apa? Daki. 3 bulan nggak usah mandi, dekat suaminya. Suaminya mendekat apa menjauh? Menjauh, nggak usah gosok gigi, nggak usah nyisir. Mana yang laku ilernya sampean sama iler burung walet? Ngono kok ngaku hebat dadi menungso ya, Masya Allah. Baik, ini satu. Jadi ini yang jadi target. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, untuk wala tamutunna illa wa antum muslimun ada 2 cara jalannya. Pertama akidah tadi la ilaha illallah, yaitu Quran surat Al-Anbiya tadi, yaitu punya akidah, punya keimanan, iman yang didasarkan pada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu pertama. Pada kalimat orang yang mau iman kepada Allah ada 3 hal. Urgensinya. Urgensinya 1, ma'rifatu ghayatil wujud. Ghayatil wujud. Ngerti sangkan paraning dumadi, tahu kemana endingnya akhir kehidupan nih. Tujuan akhir hidup dia ngerti. Seperti orang mau berjalan kemana, mau ke Bandung itu di jalan batu, di jalan buah batu, nomor sekian, gang sekian jelas. Naik apa berangkatnya, mau naik kereta, naik bis atau naik kendaraan jelas. Maka sekalipun dia sudah ketika mau berangkat karena tujuannya fokus ke sana, di kanan kiri ada macam-macam, dia tetap lewat sana. Ada bunga-bunga, ada kembang, ada keramaian, dia tidak peduli. Saya harus sampai ke sana. Ini 1, ma'rifatu ghayatil wujud. Kemana arah hidup ini? Arah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qasas ayat 77. Jelas orang beriman, tidak asal hidup itu. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al ayat sadaqallahu nadim. Ini tujuan kehidupan kita. Yang kedua, sa'atul hayah. Jiwa yang lapang, merdeka. Orang beriman tuh jiwanya tidak pernah terikat sama materi, nggak terbelenggu karena nafsu, terikatnya hanya kepada Allah. Kalau lapang dia bersyukur, kalau sempit dia bersabar, dia istiqomah. Jadi materi bukan tujuan, kesenangan bukan tujuan, kesedihan bukan menjadi poek panon, gelap mata, bukan. Itu ujian variasi kehidupan. Dia jalani hidup ini dengan iman dan istiqomah. Karena dia terikat pada Allah. Allah ridho, dia ridho. Allah tidak suka, dia tidak suka. Allah perintah, dia jalani. Allah larang, dia tinggalkan. Hidupnya nyaman, insya Allah. Dan ini insya Allah orang yang menjual dirinya kepada Allah seperti ini, dunia itu akan mengikutinya. Tapi kalau dunia menjadi tujuan, belum tentu akhirat mengikutinya. Maka jarang sekali yang namanya ustadz, ulama yang soleh itu kemudian hidupnya susah, enggak. Rezekinya itu ngikuti. Mohon maaf kalau saya sebut pengalaman saya, bukan karena saya mengaku orang soleh atau apa, tapi yang saya alami. Saya sejak tahun 1970 saya memposisikan diri waktu masih bujang ting-ting saya waktu itu, saya pengen berjuang.
Saya tidak ingin mencari dunia seperti orang-orang. Pokoknya saya ingin berjuang. Maka saya sebisa mungkin saya berjuang. Apalagi setelah ketemu jamaah. Hidup mati saya sudah. Sampai di tengah keluarga saya keluarga besar, saya disidang. Sini. Ibu saya, bapak saya, kakak saya manggil saya. Kamu itu mana? Hidupnya mau apa? Kok enggak punya gambarannya jelas, tidak punya cita-cita, tidak punya masa depan? Kok kerjanya ngeluyur dakwah disebut ngeluyur. Saya jelaskan begini, saya dakwah. Saya minta izin ibu, bapak, walaupun saya belum bisa memberikan harta, memberikan uang pada ibu bapak, tapi saya juga tidak akan minta uang. Saya hanya satu yang saya minta, doa restu. Jadikan saya ini jariyah untuk Islam. Anak ibu, bapak kan banyak, ada 10 yang hidup waktu itu, biar satulah saya jadikan untuk tumbal untuk Islam. Kalau masa depan, tonton saja. Gaya ngomong tonton saja, kayak banyak duit. Padahal kalau dilihat secara zahiriyah itu madesu. Masa depan suram. Di muajinanya rumahnya payone godong kelaras, umai tengah halas, mending jadi cindelaras. Ini rumahnya gubuk, menderita, makan susah, masa depan suram, madesu. Tapi saya berani waktu itu ngomong tonton saja. Nah sekarang tahun berapa? 2022. Berarti berapa tahun? 30 sama 22, 52 tahun. Saya belum pernah jadi karyawan, belum pernah kerja di pabrik, belum pernah jadi kenaik mobil. Pokoknya belum pernah kerja sampai hari ini. Masih hidup? Alhamdulillah. Anak 11 kuliah semua, alhamdulillah, insya Allah belajar semua. Haji sudah 2 kali, umroh berkali-kali. Pergi dari Aceh sampai Irian sudah. Masuk ke tambang emas, ke dalam terowongan, mengelilingi gunung, muncul di atas sudah. Di kapal dibelikan kapal tiket nomor 4 kelas dek, tapi begitu naik kemudian dengan modal baret hitam seperti ini naik ke ruang perwira, makan di ruang perwira, padahal nggak punya modal. Pergi haji pertama amanat imam, kamu berangkat haji sendirian sana, berangkat. Di sana sudah menunggu ikhwan yang perlu dibimbing. Ini imam kadang-kadang mikir, aku mikir imam itu tenanan apa, masukkan mangkat haji berangkat sendiri gitu loh. Tapi menjadi kenyataan, saya bisa sampai ke sana dan bisa memimpin di sana. Bisa memimpin ikhwan-ikhwan. Uang saya cuma 20.000. Uang modal pribadi saya. 20.000 dibawa pulang, dompetnya tak buka masih utuh, duit tak kiwir-kiwir gini. Modal 20.000. Siapa? Bukan hebatnya saya, bukan. Allah menjamin. Kalau orang yang berkhidmat pada Islam, insya Allah Allah yang akan menjaminnya. Nah, karena waktu saya bujang dulu belum jamaah nih, bujang ngajar, pokoknya ngajar ngaji di mana aja masjid, pokoknya saya ajar, saya tidak pernah mikirin uang apa segala macam. Akhirnya benar, konsekuensinya apa? Jadi bujang melarat, bujang nggak ada duit, sehingga mau ngelamar pacar saya, anak lurah nggak berani saya, minder. Tapi Allah mendengar nih hambaku nih kasihan kerjanya ngajar ngaji saja. Malah bukan ngelamar, saya malah dilamar. Alhamdulillah. Kata mertua saya, Mas sampean berjuang saja, nggak usah mikir ekonomi. Wow, enak toh. Gusti Allah yang nyuruh, ya, Gusti Allah SWT. Jadi udah nggak usah saya ceritain banyak. Kalau saya cerita di sini tahadus binikmatillah. Kalau soal rezeki, Allah yang menjamin hidup ini. Kadang-kadang kan bayangannya begitu, waduh nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Itu aja gimana-gimana. Saya pernah ditanya dokter, periksa di rumah sakit, dokternya ini aneh juga nih, iseng. Umurnya piro Pak? Wong Jawa. Saya sebut. Anaknya piro? Nggak saya jawab. Apa urusannya anak dengan periksa seperti ini? Ya pengen tahu. Nggak saya jawab, diplomat, karena anak saya banyak, jawabnya malu, nggak musim kan, anaknya banyak. Saya jawab begini,
Dok, nanti saya sebut nanti dokter kaget. Wah enggak, berapa? Banyak. Masih belum saya sebut angkanya. Banyak kan ada bilangannya, berapa? Ini dokter ngopo gitu loh katanya. Hanya saya jawab 11. Itu pun jawabnya pelan, 11. Hah? Tuh, naluri dai saya muncul di sini. Tuh, dokter kan udah bilang, nanti dokter kaget. Dokter nggak percaya. Ini terus ya geleng-geleng aja gini. Saya punya anak 3 Pak, tapi pusing 7 keliling saya. Lo yang golek duit tuh bendino nggo ngopo? Punya uang, orang terpelajar, orang pinter, nggak jadi dokter kalau nggak pinter. Kok pusing kenapa? Akhirnya saya bilang begini, inilah dok, kalau manusia, kesalahan besar manusia adalah menakar nasib dengan otaknya. Kalkulasi, logika, Allahnya nggak ada. Bengong aja gini, oh ini pasien saya bukan sembarangan rupanya ini. Saya dakwai, Allah yang mengatur hidup ini. Jadi hidup itu Allah yang ngatur. Jadi kita ini kadang-kadang mau beramal, mau apa nanti takut ini, takut itu, belum udah dibayangkan. Mau nikah aja anaknya berapa Mbak? 2 saja. Kenapa? Ya bagaimana orang suami saya kerjanya serabutan. Lu serabutan kan dapat banyak, serabut sana, serabut sini kan malah dapat banyak. Gaji saya cuma segini, dihitung sendiri. Malah waktu suaminya sakit keras, anaknya 4, kecil-kecil. Istrinya bilang, Kang, ojo mati dhisik to Kang. Nek sampean mati ki anake sing ngempani sapa? Iku Gusti Allah yang ndi? Gusti Allahnya kemana itu? Hilang kan? Musyrik itu, kafir itu. Pak engko nek anak sampean mati anake sing ngempani sapa? Sing ngurusi sapa? Gusti Allahnya hilang, seolah-olah rezeki itu diatur oleh bapaknya. Nah, itu nggak punya tauhid itu bisa syirik. Tapi juga jangan terlalu semangat karena sering ngaji ngomongnya gini, suaminya sakit, Mas nek mati yo mati yo. Nek soal anak ora usah dipikir. Wong Gusti Allah sing ngurusi. Ngono ya ngono ning aja ngono. Udah ya? Terus apa? Berhenti? Ini sudah 10:30. Sebenarnya saya ingin sedikit lagi soal zakat nih, soal zakat. Ini soal harta ini kadang-kadang memang harta itu menyenangkan ya, tapi kadang-kadang bisa membahayakan. Ada yang mengatakan zakat itu tidak punya aku. Orang saya dagang sendiri, modal sendiri. Masa kalau udah giliran sudah dapat untung banyak jadi orang kaya, maliyah datang minta. Enak banget sih jadi jamaah itu katanya. Minta duit terus, ya Allah. Nih sekarang, ini harta kita nih. Harta orang kaya nih. Ini dapat kerja, payah, susah, siang, malam, terkumpul harta yang banyak. Allah minta 2,5% saja kalau itu harta. 25% kan banyak. Kalau misalnya 1 miliar berapa? Itu kan saya yang capek, saya yang payah. Ya benar, sampean dagang. Yang menjadikan kamu pinter dagang itu siapa? Siapa? Tenaganya siapa yang ngasih? Oksigennya siapa yang ngasih? Allah semua. Kamu yang datang dagang itu, yang datang beli sama kamu siapa yang menggerakkan? Nah ini Allah semua. Kalau gitu mestinya ini yang punya Allah. Sampean ini yang 2,5%. Tapi Allah hanya minta 2,5%. Kalau 2,5% ini distribusikan untuk 8 asnaf. Ini punya Allah, bukan punya kita. Jadi kalau sampai jadi orang kaya kok ada harta yang mesti dizakati, buru-buru dikeluarkan. Karena ini bukan punya kita. Kalau kita ambil dan kita makan, kita kasih makan anak-anak kita, sama dengan makan bara api neraka. Ini jangan diutik-utik ini, jangan berani.
Hati-hati, maka dihitung hartanya. Udah zakat belum? Belajari ilmunya, kapan mengeluarkan zakat, bagaimana ngitungnya. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah kasihkan 8 asnaf ini. Dan zakat ini hanya ini yang punya, jangan diotak-atik untuk yang lain. Kadang-kadang untuk masjid, untuk Pak Camat, untuk apa urusannya sama zakat. 8 asnaf, ini yang jadi amil, perhatikan. Dah, ini zakat ya. Ada zakat tijarah, ada zakat profesi, ada zakat muzaroah, ada zakat macam-macam. Itu dipelajari. Saya sudah nyusun sebenarnya buku, saya kasihkan Malia untuk buku petunjuk praktis zakat. Minta ke pusat sana ke Malia. Nah, ini harta kita ini yang 87,5%. Ini punya kita ini. Lalu apa? Infak. Infak ini adalah sama wajibnya dengan zakat. Cuma kalau zakat ditentukan waktu, nisab dan nisabnya, haul dan nisabnya, ketentuan waktu dan jumlahnya, tetap dan kemudian dialokasikannya. Kalau infak ini adalah untuk perjuangan. Fi sabilillah, infak fi sabilillah. Dan tidak ditentukan persentasinya. Artinya di sini dituntut satu pengorbanan. Sama dengan seorang suami wajib menafkahi keluarganya. Betul? Wajib nggak? Wajib. Apakah harus punya uang atau nggak punya uang tetap wajib? Wajib. Kalau nggak punya uang, nyari. Wajib terus. Ini saya suami berkeluarga, punya anak, punya apa. Semua keperluan keluarga ini, sekolah, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, siapa yang mengeluarkan hartanya, infaknya? Suami, betul? Kalau nggak punya, nyari. Nyarinya dapat pahala. Jadi bukan, oh saya nggak punya duit, mak biar aja nggak usah makan. Kenapa? Saya nggak punya uang kok, nggak wajib nafkahi istri. Gondolmu atos kui. Kamu harus cari. Nah sekarang infak ini, kita jamaah umat ini, umat Islam, suatu keluarga besar membiayai, menafkahi Islam untuk tegaknya agama. Jadi ini wajib hukumnya. Masing-masing kita harus ada pikiran hidup Islam itu bagaimana, urunan semua, saya sekian, sekian. Jadi ini infak fisabilillah. Jadi hukumnya ini wajib. Yang keliru adalah mengatakan, saya kan udah zakat, masa ditambah lagi infak sih? Infak itu sunnah, ngawur itu. Wajib itu, tapi ketentuannya berbeda. Sedangkan infak fisabilillah untuk menghidupkan agama Allah, wajib seperti wajibnya seorang laki-laki, seorang suami untuk menafkahi keluarga. Ada lagi yang keliru lagi. Perasaan saya kemarin udah infak, kok sekarang ditarik lagi infak sih? Ono enggak bapaknya ngomong gini, Pak, istrinya bilang, uang belanja Pak, berasnya habis, kasih. Nanti sebentar lagi Pak, listriknya belum bayar. Loh kemarin udah dikasih uang untuk beli beras Pak, sekarang listrik, keluarin lagi. Pak ini uang sekolah Pak, anak-anak sekolah, bayar sekolah, keluarin enggak? Belum ini itu macam-macam. Jadi sebulan bisa mengeluarkan berkali-kali itu untuk hidupnya keluarga. Islam juga begitu. Islam itu agama kita apa agama tetangga? Yang harus ngurusi siapa? Kita apa orang lain? Keperluannya apa? Banyak. Ada bencana, ada dakwah, ada taklim, ada fuqara, ada orang masuk rumah sakit. Jadi keperluannya itulah sebanyak waktunya kita keluarkan infak ini. Paham? Jadi bukan udah saya kemarin udah berani sumpah demi Allah saya sudah. Ya Allah segitunya. Jadi setiap saat sesuai dengan keperluan. Ya, sesuai dengan keperluan. Berapa persentasinya? Nah, kalau ini tidak ditentukan. Bisa 1%, bisa 100%. Milih yang mana? Ditentukan oleh imannya. Umar pernah infak fisabilillah 50%, ambil separuh kekayaan saya untuk infak fisabilillah. Utsman bin Affan itu
perdagangan, kafilah perdagangan sekian kilo panjangnya yang berisi barang dagangan, ada emas, semuanya diinfakkan fisabilillah. Dan yang 100% adalah Abu Bakar, semua hartanya habis. Sampai Rasul menegur, gimana kamu semuanya, keluargamu gimana? Insya Allah Allah menjadi jaminannya. Ini belum pernah bisa tertandingi ini. Maka beliau namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sampean mau banyak atau mau sedikit tergantung pelitnya ya. Kalau pelit ya milih yang 1%. Biasanya ibu-ibu nih yang pelit nih. Pak, udah akeh mau infak, ingat ya, di sana. Sini enggak, insya Allah. Nah ini infak, jadi kewajiban kita bersama. Kenapa malah nagih terus? Loh syukur loh kita ini ada yang telaten nagih itu. Kalau enggak kan uang itu habis aja ke belakang. Coba kalau punya uang, kan kalau sampean punya uang disimpan aja gini aja. Kemana itu uang? Belanjakan, ya. Tuh beli ini, beli ini, beli ini. Habis cari lagi, dapat lagi, belanjakan lagi. Nah ini ada yang membantu kita. Sebagian dari harta itu kita jadikan saluran yang akan membawa ke surga. Jadi bersyukur pada Amir Maliyah yang telaten. Mana Amir Maliyah di sini? Ada Maliyah nggak? Mana? Hah? Maliyahnya mana ini? Yang Maliyah? Suka ke rumah nggak? Suka nagih nggak? Malu kan kadang-kadang kan? Nggak benar itu, jangan malu. Ini saya ini kewajiban menolong Anda, ya, insya Allah. Nah ini saja soal infak, nanti boleh ditanyakan, dikembangkan lagi. Silahkan kita lanjutkan nanti pada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.